Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini bakalan dijelaskan mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, jadi video ini memang diperuntukkan untuk bahan ajar ya, bahan ajar materi kelas 9. Dan ini memang untuk kalian yang baru saja belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, jadi untuk yang pertama bakalan dijelaskan terlebih dahulu tentang perpangkatan. Oke, stay tune terus di video ini ya, agar kalian ngerti dari awal sampai habis. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk yang pertama tentang perpangkatan, yaitu pengertiannya, di mana pengertiannya itu adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi, ada suatu bilangan yang dikalikan dan bilangan itu sama. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Baiklah, yang pertama ini bakalan dijelaskan mengenai perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif. Jadi ada suatu bilangan bulat yang pangkatnya positif. Jika kalian tidak tahu apa itu bilangan bulat, kalian bisa cek di video sebelumnya, udah pernah saya upload tentang macam-macam bilangan. Karena macam-macam bilangan itu wajib banget kalian ketahui ketika kalian belajar matematika ya. Baiklah, di sini ada bentuknya di mana A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik kali A. Dan A-nya ini sebanyak N kali. Jadi A ini kita kalikan sebanyak angka N ini. Jadi N ini adalah mewakilkan suatu angka dan itu adalah banyaknya A ini dikali. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa A ini adalah suatu bilangan pokok. Jadi A itu adalah angka yang mau dikalikan secara berulang tadi. Kemudian N ini adalah sebanyak berapa kali dia berulang, atau bisa kita sebut juga pangkatnya. Kemudian A pangkat N ini adalah suatu bilangan berpangkatnya. Dan di sini udah ada contoh. Yang pertama itu 4 kali 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Dan kalian bisa lihat bahwa 4-nya itu adalah berulang sebanyak 3 kali. Itulah mengapa dikatakan perpangkatan, perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya itu ketika dalam kehidupan nyata, siswa-siswa itu banyak sekali tertukar atau salah. Dia menganggapnya bahwa 4 pangkat 3 itu sama dengan 12. Padahal itu salah ya. Mereka langsung saja mengalihkan 4 dikali 3. Padahal itu salah banget. Nah, yang harus kalian perhatikan bahwa 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 dikali 4. Dan itu 4-nya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa lihat di contoh 2 ini sama, 2 pangkat 5 artinya 2-nya sebanyak 5 kali dikalikan secara berulang dan hasilnya 32. Dan kemudian di contoh nomor 3 itu 3 pangkat 4, jadi artinya 3 itu sebanyak 4 kali, 3 dikali 3 itu 9, 9 kali 3, 27 dan kali 3 lagi 81 ya. Nah, jadi di sini saya punya tips untuk kalian yang mau memangkatkan, tapi pangkatnya itu banyak sekali. Jadi kalian tidak perlu, misalnya 3 pangkat 4 ini, kalian tidak perlu mengalihkannya satu persatu. Misalnya 3 dikali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Tidak usah seperti itu, karena ada yang lebih cepat. Misalnya kita ambil dua angka dulu, 3 kali 3 itu 9. Dan kita tahu ini juga 9 kan. Nah, jadi kita tinggal kalikan 9 dikali 9 adalah 81. Nah, jadi itu bisa memudahkan kalian untuk tidak bekerja 2 kali seperti itu ya. Atau berkali-kali seperti itu. Nah, ini adalah contoh jika bilangannya itu adalah positif. Bilangan bulat positif dan berpangkat positif. Nah, tapi di sini ada kondisi di mana bilangan bulatnya itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, seperti kita tahu bahwa bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan negatif tak hingga 0 dan bilangan
positif tak hingga. Nah, di sini adalah kondisi di mana bilangannya itu adalah negatif. Dan dia berpangkat positif, tapi bilangannya ganjil. Di sini ada contoh, misalnya min 4 pangkat 3. Di sini 4 ini adalah sebagai A dan 3 ini adalah sebagai N. N itu seperti kita ketahui dia bilangan ganjil dan A itu adalah bilangan bulat yang negatif. Nah, maka min 4 dikali min 4 dikali min 4 sama dengan min 64. Min ini ketika dikalikan min kali min, maka hasilnya positif. Dan ketika dikalikan lagi dengan min, dia jadinya negatif. Min kali min plus kali min, seperti itu. Tinggal kita kalikan 4 dikali 4 dikali 4 yaitu 64. Maka bentuk ini tidak berubah. Dia dari min A pangkat N, dia tetap jadi min A pangkat N. Seperti ini juga, misalnya di sini kita tahu bahwa min 3 pangkat 5 itu 5-nya adalah ganjil dan min 3 itu adalah bilangan bulat negatif. Maka min dikali min plus kali min kali min plus kali min adalah min. Tinggal kita kalikan 3 dikali 3, 9 kali 3, 27 dikali 3, 81 kali 3, yaitu 243. Tapi seperti kita ketahui tandanya tadi jadi min. Seperti itu ya. Nah, kemudian di kondisi berikutnya, ketika bilangan bulatnya itu yang A-nya tadi negatif, ketika bilangan N-nya itu genap, maka berlaku seperti ini bentuknya. Min A pangkat N sama dengan A pangkat N. Karena misalnya di contoh ini min 6 pangkat 2, itu kan 2-nya adalah genap. Dan min 6-nya itu bilangan bulat negatif ya. Dan dia tuh ketika dikalikan min 6 dikali min 6, min ini adalah positif. Atau plus ya, yang nggak kita tuliskan di sini. Jadi tinggal kita kalikan 6 dikali 6, 36, seperti itu. Sama seperti contoh berikutnya, yaitu min 5 pangkat 4. 4 itu adalah bilangan genap, min 5 itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, ketika dikalikan, min dikali min, plus kali min kali min adalah plus, seperti itu. Jadi, kalau misalnya bilangan A-nya itu negatif, dia ada dua kondisi ketika ganjil dan ketika genap. Kalau misalnya ganjil, dia tetap sama bentuknya, tapi kalau genap ya seperti ini, minnya hilang ya, berubah seperti itu. Kemudian, di perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif itu ada sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat sifat perkalian. Dimana jika A anggota bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, dan M, N anggota bilangan asli berlaku sifat seperti ini. A kali M dikali A pangkat N, bisa kita lihat bahwa bentuknya jadi seperti ini. Yang ini sebanyak M faktor ini, maksudnya berapa kali ini. Kemudian yang ini sebanyak N-nya. Kemudian yang ini adalah sebanyak M ditambah N, seperti itu. Jadi ini sebanyak M, ini sebanyak N, dan ini sebanyak M plus N faktor ya. Atau bisa kita lihat bahwa bentuknya itu jadi seperti ini. A dikali A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini bentuknya. Ini untuk mempermudah kalian ya. Kita awal mulanya itu emang bentuknya seperti ini. Tapi rumus-rumus praktis itu biasanya menyebutkan langsung ke bentuk ini. Jadi ketika kalian melihat bahwa
A-nya itu sama, tapi tandanya kali, maka A pangkat M plus N. Ditambahkan pangkatnya. Misalkan ini ada contoh, nomor 1, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Sama dengan, kita tahu bahwa 2 ini sama ya. 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 2. Nah, dia ketemunya adalah kali. Maka 2 pangkat 5 ditambah 2. Sama dengan 2 pangkat 7. Dan ini adalah contoh nomor 2, min 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Kita tadi tahu bahwa kalau misalnya ini genap, maka bentuknya jadi 3 pangkat 6. Dan di sini kita menemukan bahwa dia sama-sama 3, pangkatnya aja yang berbeda. Dan kita tinggal menuliskan 3, karena ini kali, maka pangkatnya itu ditambah. Jadi kalau misalnya hal pertama yang kalian harus lihat itu adalah apakah dia itu bentuknya sama 3-3 seperti ini 2-2. Kalau sama, maka kita tinggal melihat angka pengoperasiannya. Maksudnya pengoperasian itu apakah kali, apakah dibagi, seperti itu. Kalau misalnya kali, maka pangkatnya itu tinggal kalian tambahkan saja. Jadi 3 dipangkatkan 10, seperti itu. Itu untuk sifat pertama, yaitu sifat perkalian. Yang kedua adalah sifat pembagian. Ini hampir sama dengan sifat perkalian, di mana bentuknya itu seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. A ini adalah sebanyak M faktor, sebanyak pangkatnya. Dan ini sebanyak pangkatnya juga. Dan ini, karena dia dibagi, maka dia dikurang. Bisa kita lihat bahwa bentuknya itu, bentuk praktisnya itu adalah seperti ini. Contohnya hampir sama juga sama sifat perkalian, bedanya hanya di pengoperasiannya saja. Kalau yang ini tadi kali, yang ini bagi. Dia sama ya. Maksudnya itu bilangannya itu sama. Ini kan sama-sama 7. Tapi karena dia dibagi, maka pangkatnya itu dikurang. Kalau yang tadi dia sama, karena dikali, pangkatnya itu ditambah. Maka hasilnya yang ini 49. Sama juga contoh nomor 2 ini, min 4 pangkat 5, kita tahu bahwa bentuknya tadi, yang kita belajar tadi, yang di kondisi tadi sebelumnya, bahwa ini adalah pangkat ganjil. Maka dia tetap bentuknya seperti ini, dan dia sama-sama min 4, jadi kita tinggal buat di sini min 4, karena dia dibagi, 5 dikurang 3. Sama dengan min 4 pangkat 2. Kalau misalnya ini pangkatnya genap ya, maka 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Atau bisa juga kalian kalikan min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Min kali min kan plus. 4 dikali 4 ya 16. Jadi isiannya adalah 16. Kemudian di sifat yang ketiga ini adalah sifat perpangkatan. Nah, jadi di sini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya itu A pangkat M, tapi dia di dalam kurung dan dia berpangkat N seperti itu. Maka bilangan A pangkat M ini dikalikan secara berulang sebanyak N. Maka bentuknya pun berubah seperti ini. A pangkat M, dia berpangkat N, maka jadinya A M dikali N, pangkat M kali N. Jadi kalau misalnya tadi itu kita tambahkan dan kita kurangkan kalau pengoperasiannya kali dan bagi. Kalau yang ini
seperti kita tahu bahwa tanda kurung itu adalah menandakan bahwa itu dikali, maka yang ini pangkatnya kita kalikan seperti itu. Ini sedikit berbeda ya sama yang tadi. Nah, misalkan ini bahwa di sini 5 pangkat 3, kita mengingatnya bahwa ada tanda kurung ini artinya 3 dikali 4. 5 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 12. Sama seperti ini juga, min 2 pangkat 6 pangkat lagi 2. Sama dengan min 2 ini, karena ada tanda kurung, maka 6 dikali 2. Itu cara mudahnya untuk kalian mengingat ya. Maka min 2 pangkat 12. Dan sifat yang keempat adalah sifat perkalian dan pembagian dua bilangan. Di sini bentuknya seperti ini, A dikali B pangkat N. Nah, jadi tadi sedikit berbeda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan sama bentuknya, A kali A seperti itu. Tapi A pangkat sekian dikali A pangkat sekian, dia sama-sama A. Tapi kalau di sini adalah A dikali B pangkat N. Maka ketika seperti ini, kalian harus mengalihkan satu-satu. A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi seperti dipecah seperti itu guys. Contohnya seperti ini. 2 dikali 3 pangkat 3. Artinya itu bisa kita langsung kalikan sebenarnya. 2 kali 3 itu 6, pangkat 3 sama dengan 216. Tapi kalau misalnya kita menuruti bentuk ini, maka 2 pangkat 3 dipecah ya, dikali 3 pangkat 3. Seperti itu. Maka 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 itu 8. Dikali 3 kali 3 kali 3 itu 27. 8 dikali 27 adalah 216. Dan di sini ada yang pembagian juga. Nah, kalau yang pembagian, dia sama, dipecah juga seperti tadi, bahwa A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadinya seperti ini ya, hampir sama dengan ini. Oke, sifat yang kelima adalah sifat penjumlahan dan pengurangan. Nah, di mana bentuknya itu seperti ini. Kalau tadi kali ya, ini memang sama, tapi tadi kali sama bagi. Nah, kalau yang ini itu ditambah, maka tidak bisa. Dia bentuknya jadi seperti ini. A pangkat N, dalam kurung A pangkat M min N plus 1. Nah, di sini udah ada contoh. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa 3 ini sama ya, dia adalah A dan pangkatnya itu berbeda dan tandanya itu ada plus, maka bentuknya jadi seperti ini. Dan kita lihat bahwa sebenarnya 3 pangkat 4 itu bisa kita pangkatkan langsung jadi 81 dan 3 pangkat 2 itu adalah 9, tinggal kita tambahkan jadinya 90. Ketika kita mengikuti bentuk yang seperti ini, maka jadinya ya seperti ini. 3 pangkat 2 itu A pangkat N ya, N-nya itu 2. Dan itu 3 M kurang N, artinya 4 dikurang 2 plus 1. 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 2 itu 9 plus 1 jadinya 10. 9 kali 10 jadinya 90, seperti itu. Kalau tadi yang penjumlahan, nah sekarang yang pengurangan. Itu hampir sama, tapi kalau yang di sini adalah plus, kalau yang di sini adalah min ya. Sesuai namanya, kalau ini penjumlahan, kalau ini pengurangan. Contohnya ya seperti ini, sebenarnya ini juga bisa langsung dipangkatkan saja. Tapi kalau mengikuti bentuk yang seperti ini, maka bentuknya jadi seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri ya, bahwa 4 ini sama ya sebagai A, ini M, 5 ini M, dan ini N. Tinggal mengikuti bentuk yang seperti ini.
Oke, kalau tadi adalah perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif, kalau yang sekarang adalah perpangkatan bilangan bulat berpangkat negatif. Jadi bentuknya itu seperti ini. Untuk umumnya seperti ini. Jadi pangkatnya itu adalah negatif. Jadi ketika kita ketemu bilangan bulat yang berpangkat negatif, maka jadinya 1/A pangkat N. Ingat ya, tadi kalau yang tadi itu meskipun dia A-nya negatif, min A misalnya, kalau pangkatnya positif, dia bisa yang seperti tadi operasinya ya. Tapi kalau misalnya yang pangkatnya yang negatif, maka harus jadi 1/A pangkat N. Seperti ini contohnya, nomor 1 itu 5 pangkat min 2. Jadi kita jadikan 1/5 pangkat 2. Sama dengan 1/25, seperti itu. Contoh nomor 2 yaitu 3 pangkat min 3 sama dengan, artinya karena ini min pangkatnya maka 1/3 pangkat 3. Jadi hilang minnya ya, 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/9. Ini juga sama, tapi ini misalnya 1/16 nih. 1/16, 16 ini seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah 2 pangkat 4. Maka ketika kita mau menjadikannya pangkat yang seperti ini, jadi tinggal kita hilangkan 1/nya itu, jadi 2 pangkat min 4. Seperti itu ya, ini kebalikan dari yang ini. Oke, kalau tadi perpangkatan bilangan bulat berpangkat negatif, kalau yang nomor 3 ini adalah perpangkatan bilangan bulat berpangkat 0. Bentuknya seperti ini. Ketika kalian menemukan A pangkat 0, bilangan bulat yang pangkatnya 0 pasti isiannya adalah 1. Seperti yang kita lihat pada contoh ini, bahwa 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5 itu sebenarnya, karena ini A sama-sama A ya, 2 pangkat 5, karena ini bagi, tadi kurang ya, sifatnya tadi, ingat yang sifat yang tadi, jadinya 2 pangkat 5 kurang 5 itu 0, jadinya 1. Atau juga bisa kalian seperti ini, 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 5 kali ya, dibagi atau per 2 pangkat 5 juga. Coret, 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 dan jadinya 1 isinya ya. Kemudian ada perpangkatan bilangan pecahan, yang keempat ini. Nah, kalau yang tadi itu nggak ada pecahannya ya. Nah, tapi kalau yang ini adalah perpangkatan bilangan pecahan. Nih, bisa kita lihat bahwa A per B pangkat N, artinya A per B itu dikali sebanyak N ini. Dikalikan secara berulang sebanyak N ini. Dan dia juga mempunyai sifat-sifat perpangkatan bilangan yang sama kayak bilangan bulat berpangkat positif tadi. Dia ada 6 ya, ada 6 sifat seperti itu. Kalau dia A per B pangkat M, maka kalau misalnya kita pecah jadi A pangkat M per B pangkat M. Kalau A per B, maksudnya A per B pangkat 0, jadinya tetap 1. Dan kalau misalnya seperti ini, A per B pangkat min M, maka sebenarnya ada 1 per ya. Tapi ketika 1 per itu dijadikan seperti ini, dihilangkan maksudnya itu 1 pernya itu, jadi tinggal kita balik aja. B per A pangkat M, seperti itu. Jadinya B pangkat M, A pangkat M. Balik lagi ke sifat ini. Kemudian, yang nomor 4 adalah A per B pangkat M. Sebenarnya ini ada kali ya, walaupun nggak ditulis bahwa, seperti aku bilang, bahwa dalam kurung itu sebenarnya mewakilkan kali ya. Nih, seperti tadi kalau misalnya A per B-nya itu sama kan,
Kalau dia kali maka plus sini. Kalau dia bagi seperti ini, A per B-nya sama, ini pangkatnya itu berbeda, M dan N, kalau dia bagi, dia dikurang seperti itu. Dan kalau misalnya ada tanda kurung, maka A per B, M dikali N seperti itu. Jadi hampir sama kayak perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif tadi yang pertama tadi ya. Oke, di sini ada contoh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 2/5 pangkat min 3. Itu tinggal kita balik, itu sifat yang ketiga ya. Tinggal kita balik. Jadi 5/2 pangkat 3, tapi minnya sudah hilang. Jadinya 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Jadi isiannya ini. Kemudian ini tadi, karena 2/3 itu sama, pangkatnya itu ada yang 3, dan ada 1 sebenarnya di sini, tapi nggak ditulis ya. Kalau pangkat 1 ya nggak ditulis. Jadi, karena dia kali, titik ini kali, maka jadinya 3 plus 1. Pangkatnya ditambahkan ya, karena dia kali tadi. 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. Kalau yang ini, itu adalah dibagi. 4/7-nya sama ya. Pangkatnya berbeda dan operatornya itu adalah bagi, maka pangkatnya itu dikurang. Bisa kita lihat di sini 4/7 pangkat 2, jadi 4 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Hasilnya seperti ini. Untuk yang ini hampir sama ya, sama yang kayak tadi, tinggal kalian ulangin aja. Kalian pahami betul dan kalian banyak-banyak latihan soal, pasti bisa. Baiklah, cukup sekian materi perpangkatan, dan untuk materi bentuk akarnya bakalan diupload video selanjutnya mengenai bentuk akar tersebut. Nah, jadi bagi kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian yang baru belajar, jangan lupa like, comment, and share kemanapun ke teman kamu yang membutuhkan pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, karena itu akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran lainnya ya. Terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.